Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Ardiansyah dari Divisi Project, tentang lanjutan pembahasan kemarin, metode apa itu analisis dan metode peluang usaha. Lanjutannya tentang titik poin kemarin, analisa strategi pemasaran dengan 4P. Analisis strategi pemasaran 4P adalah sebuah metode yang seringkali digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Konsep 4P terdiri dari 4 elemen dasar pemasaran seperti yang diuraikan. Yang pertama, produk merupakan barang atau jasa yang akan dipasarkan. Elemen produk meliputi desain produk, kualitas, fitur, merek, dan kemasan. Dalam mengatasi strategi pemasaran 4P, produk harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang selanjutnya adalah harga adalah jumlah yang harus dibayarkan pelanggan yang membeli produk atau jasa. Dalam analisis strategi pemasaran 4P, harga harus disesuaikan dengan nilai produk, permintaan pasar, dan strategi pesaing. Lalu promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada pasar. Elemen promosi meliputi iklan, proses penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan langsung. Dalam analisis strategi pemasaran 4P, promosi harus dirancang untuk mencapai target pasar yang tepat dan menciptakan kesadaran merek yang kuat. Yang terakhir adalah tempat atau place. Tempat atau distribusi adalah cara produk atau jasa sampai ke pelanggan. Elemen tempat meliputi saluran distribusi, lokasi toko, dan sistem pengiriman. Dalam analisis strategi pemasaran 4P, tempat harus dipilih dengan cermat untuk mencapai pasar yang tepat dan memaksimalkan keuntungan. Lalu ada analisis Faceless. Metode analisis peluang usaha berikutnya yaitu analisis Faceless atau yang disebut dengan P, politikal, E, ekonomik, S, sosial, T, teknologi, L, legal, dan E, environmental, yang sering disebut atau disingkat dengan Faceless. Digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap suatu bisnis. Beberapa faktor ada pada analisis ini, diantaranya yaitu perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis dan membantu seseorang atau perusahaan dalam mengantisipasi perubahan serta menemukan peluang baru. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi. Metode terakhir sekaligus menjadi metode analisis peluang usaha yang tidak boleh dilewatkan adalah melakukan evaluasi secara berkala. Tanpa adanya evaluasi akan sulit bagi kita untuk memiliki bisnis yang sustainable dan mampu bertahan dalam segala kondisi. Pastikan juga untuk selalu top update terkait tren terkini agar bisnis kita tidak sedikit peminat. Manfaat peluang usaha yang ada: dapat pinjaman modal cepat dengan pinjaman kooperasi atau di tempat yang mungkin menjamin untuk itu pun jika kita tidak memiliki modal untuk peluang usaha kita. Lanjut tentang pembahasan atau review dari saya tentang mengenai materi analisis dan metode peluang usaha. Yang pertama, dari mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Dengan membuat analisis peluang usaha, kita dapat menilai sebagai risiko yang sangat mungkin terjadi kapan saja, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi dengan kepala dingin. Contohnya seperti risiko yang persaingan yang ketat atau perubahan jual pasar. Dengan membuat analisa, kita mungkin dapat mengambil tindakan yang tepat atau untuk mengurangi risiko yang terjadi di hari nantinya. Itu dengan mengidentifikasi seminim mungkin apa sih risiko yang kita
tuai atau kita dapat di kemudian nanti, di hari depan nanti, tentang usaha kita ya. Mungkin segitu dari saya tentang untuk part sekarang. Mungkin ada lanjutannya di part selanjutnya tentang review metode dan analis peluang usaha. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Saya Ihsan Ardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.